Saya pernah ketemu Sekjen KLHK, bukan cerita omong kosong. Kita berdebat tentang Otsus. Dia bilang, kau lihat Indonesia ini utuh, jangan kau lihat Papua ke Indonesia, tapi dari Jakarta nih kau lihat ke Papua sana. Saya bilang, wah ini selesai. Kadang-kadang ada mental oknum pejabat pemerintah menjadi tengkulak. Apa itu tengkulak? Izin bisa dijual dengan nilai yang tidak main-main. Model tengkulak itulah yang kemudian membuat masyarakat kita masyarakat adat kita menjadi masalah akibat yang disebut konspirasi antara penguasa dan pengusaha. Saya ini anggota DPR mau ikut seleksi besok baru suruh bicara tentang genosida. Kadang-kadang orang ini kan menilai orang dari apa yang kita ucapkan bukan apa yang kita kerjakan. Ini yang tidak bagus. Orang hanya bicara saya NKRI, langsung orang percaya. Padahal kelakuan lain. Dia bilang dia itu yang Papua Merdeka ada di sana itu. Jadi kau harus benci dia. Ini kelakuan baku jual orang Papua. Jadi kalau mau bangun negara ini, bangun daerah ini, itu kita harus keluar dari cara baku kasih label. Yang benar adalah kita bangun daerah ini secara sungguh-sungguh agar negara benar hadir. Bukan sekadar bicara dia ini saya yang ini. Oh itu kalau saya itu gaya mati itu kuno itu. Grabbing genosida. Tidak ada sebuah teori yang menulis. Saya cari tidak ada. Jadi kita masing-masing memberikan definisi. Pak Agus Sumule bikin definisi, Pak ini juga bikin definisi, Philip juga bikin definisi. Jadi begini, ini proses penghancuran yang terjadi perlahan-lahan yang tidak kita sadari. Poinnya di situ. Oleh karena itu, maka tadi Bapak ini sudah bicara. Tadi Pak Etaria bilang ini sistem yang membelenggu kita. Kalau robah sistem ya itu Jakarta yang nanti robah. Parpol Doren yang sekarang jadi pemegang remote control di negara ini. Bukan hukum. Dorang bisa olah hukum sesuka mereka. Iya toh. Atau kamu takut dia dapat rekomendasi partai. Saya kan tidak akan maju, belum maju ke calon kepala daerah. Jadi marah-marah tidak apa-apa. Kalau yang mau maju jangan. Bahwa Otsus sudah ada sebagai konsep awalnya itu ingin membangun sebuah negara kesatuan tapi implementasinya adalah negara federal. Tapi sebagai anggota DPR yang diangkat dengan undang-undang Otsus, sesungguhnya memang ada sejumlah kewenangan diberikan. Tapi mengapa orang Papua biasa bilang pegang kepala lepas ekor? Itu ada di pasal 4 ayat 2 undang-undang Otsus itu sendiri. Konsep idealnya adalah Otsus itu memberikan kewenangan kepada daerah hanya 5 yang dipegang oleh pusat. Ternyata kan tidak. Kalau baca pasal 74 dan pasal 4 ayat 2 secara utuh, itu tidak. Saya pernah baku debat sedikit dengan salah satu pakar pemerintahan. Saya bilang, Pak baca teks undang-undangnya baru Pak bicara Pak punya teori. Karena itu teorinya benar. Tapi undang-undangnya kan mengatakan tidak. Oleh karena itu kewenangan yang ada ini harus kita dapat manfaatkan secara baik untuk kepentingan orang asli Papua. Tadi Bapak, saudara saya dari BRWA dia menunjukkan fakta. Ini akibat orang di Kementerian SDM dan Kehutanan juga sesungguhnya tidak paham undang-undang Otsus. Belum rela undang-undang itu ditetapkan. Karena ini undang-undang yang terjadi kilat karena ada tuntutan merdeka, undang-undang ini harus hadir sebagai resolusi konflik. Saya pernah ketemu Sekjen KLHK, bukan cerita omong kosong. Kita berdebat tentang Otsus. Dia bilang, kau lihat Indonesia ini utuh, jangan kau lihat Papua ke Indonesia, tapi dari Jakarta nih kau lihat ke Papua sana. Saya bilang, wah ini selesai. Karena itu NSPK, pemerintah Provinsi Papua minta untuk ada 78.000 hektar IUPK MHA tidak jadi-jadi sampai Siti Nurbaya mau berakhir besok. Ini Lukas NMB pergi minta pun tidak, apalagi John Gobai. Artinya peta-peta itu akibat cara pandang pemerintah pusat yang belum utuh terhadap undang-undang Otsus. Kalau ditanya orang Papua tentang hutan adat dan potensi yang ada, dia akan bilang, ini kan warisan dari leluhur saya kepada saya. Jadi hutan adat yang dimaksud adalah hutan yang ada dalam wilayah adat saya, itu hutan adat. Itu pemerintah, masyarakat adat Papua. Kalau pemerintah ya
Ada ketentuan, bikin pemetaan dulu, pengakuan, baru penetapan. Apakah kemudian hutan-hutan yang tadi dipetakan dan IUP itu dikerjakan? Oh tidak semua Pak. Karena apa? Ada yang sengaja dipegang. Nanti kalau ada yang mau datang, dia bilang, wah ini saya punya. Buktinya saya punya izin. Itulah mafia. Dia bisa saja taruh di pasar bursa, dia menikmati saja dari izin yang dia dapat. Ketika kita mau urus tambang rakyat, datang seorang pemegang IUP, dia bilang, wah ini saya punya. Kok punya dari mana? Ada izin ini. Di sinilah kadang-kadang pemerintah juga memposisikan diri sebagai pemegang hak wilayah. Itu masalah juga. 2 juta hektar hari ini mau cetak sawah di Papua Selatan. Orang Marin bilang bukan saya yang lepas. Itu siapa yang lepas? Inilah kelakuan-kelakuan kita orang juga yang tidak bagus. Kita pintar berpidato, tapi ketika kita di posisi, kita juga bingung. Pintar itu bukan ukuran. Kau kerja baru kau pintar. Pintar itu kan hanya untuk dapat IP di kampus, terus bisa naik kelas. Jadi yang sedang terjadi hari ini itu di Papua, itu adalah belum maksimalnya pengakuan dan penghormatan masyarakat adat. Itu yang terjadi. Penguasaan tanah adat dalam jumlah yang besar di tanah Papua atas nama negara demi kepentingan korporasi sedang terjadi. Kalau hari ini orang bisa dengar, saya harap Jakarta bisa dengar teriakan saudara-saudara saya di Tanah Marin agar 1 juta hektar itu dibatalkan. Jangan demi kepentingan apapun. Apakah itu pilkada ataukah itu kepentingan kerakusan oknum kita, orang Papua di selatan harus mengorbankan itu. Banyak investasi yang berkedok. Pertama babat hutan, setelah itu pemegang izin itu dia jual menjadi hutan, menjadi lahan kelapa sawit. Jadi pemerintah posisikan diri seperti pemegang hak wilayah, tapi itu pindah ke pemegang izin kayu, dia juga posisikan diri sebagai pemilik hak wilayah, telah dia yang menjual. Nah ini hal-hal yang tidak. Setelah itu mediasi aktif yang diamanatkan oleh undang-undang itu tidak berjalan dengan baik. Kadang-kadang ada mental oknum pejabat pemerintah menjadi tengkulak. Apa itu tengkulak? Izin bisa dijual dengan nilai yang tidak main-main. Saya sekian lama jadi ketua Dewan Adat. Ketika kita mau kasih keluar izin itu, seorang oknum kadis tanya saya, ada tanda tangan harga berapa? Saya bilang, loh ini aturannya kan masyarakat bicara dulu kalau dia sepakat. Ya kita kan hanya mengetahui tidak nilai-nilai harga. Artinya tengkulak itu kadang terjadi. Model tengkulak itulah yang kemudian membuat masyarakat kita masyarakat adat kita menjadi masalah. Akibat yang disebut konspirasi antara penguasa dan pengusaha. Ini Mas dia tahu karena dong biasa alami. Nah pemberian izin dalam sistem OSS yang tidak menjadikan izin masyarakat adat sebagai syarat di dalam pemberian sebuah izin. Mau cepat tapi ada yang dikorbankan. Mau berbasis digital tapi ada yang dikorbankan. Itulah mungkin yang terjadi di selatan juga mungkin karena. Nah kemudian pembelajaran budaya tidak masuk dalam muatan lokal. Bicara otsus, bicara saya anak adat hebat-hebat. Tapi muatan lokal, Pak mantan Kadis Pendidikan. Ini kan fakta jadi saya bicara lurus saja. Terus gereja bilang, kalau orang bicara adat, bicara dia punya leluhur, bilang apa? Jangan bicara, itu kau sudah penyembahan berhala. Jadi gereja juga harus dikoreksi kan? Iya enggak? Memang siapa yang bilang orang Papua itu tidak mengenal Tuhan? Dah kita kenal kok, tapi dengan sebutan kami. Orang bilang Hugatame. Itu bukan baru karena Telemans dan Walter Post sampai di Paniai baru kami tahu. Oh tidak, saudara dulu. Kalau begitu orang Hindu dan Buddha itu tidak bisa ke surga karena itu tidak bilang Tuhan Yesus. Ini cara-cara menghancurkan nilai-nilai kepercayaan asli yang ada. Mengapa pemerintah kemudian mendorong direktur kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan masyarakat adat di Dirjen Kebudayaan? Pak itu teman. Kenapa? Karena ini harus dilindungi oleh negara.